pada 60-an itu ada 2 orang utama yang menjadi pegangan Bung Karno. Bung Karno tidak mengangkat Soeharto sebagai pelaksana, melainkan Pranoto. Nah, di situ di lingkungan Angkatan Darat sendiri terjadi persoalan. Bagus kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja. Jangan ragu-ragu. Itu ketika Untung ingin melaporkan akan melakukan gerakan pendahuluan terhadap Dewan Kalau Jenderal. itu kan seakan-akan Soeharto terlibat. Persoalannya senjatanya dari mana? Nah, disitulah Soekarno menerima senjata dari timur. Pemirsa Retorika Show, hampir kebalik-balik gua. Iya, karena terlalu banyak ini ya channel Anda ya. Channel. Iya, dan kita sudah bersama dengan Living Book History, ya, Living Historian, ya ada Pak Anhar Gonggong. Terima kasih Pak. Pak Anhar sudah mau hadir bersama kita, dan namanya juga di zaman digital dan arus informasi yang begitu deras sekarang Pak Anhar, kita hampir banyak sekali versi tentang banyak sekali peristiwa. Iya. Kayaknya kita perlu menyaring dan memverifikasi dari otoritas yang punya orang yang punya otoritas lah. Iya, orang yang hidup pada zaman itu. Iya, ya. Saya tidak punya otoritas apa. Iya, minimal kami yang menganggap Pak Anhar punya otoritas untuk itu. Kan itu kan otoritas itu datang dari pengakuan bottom up. Kalau dari atas ke bawah itu belum tentu legit. Nah, kita ini aja Pak, kita bicara mengenai ini kan kita syuting pada tanggal 1 Oktober. Iya. Hari Kesaktian Pancasila 2025 dan tentu saja bicara mengenai peristiwa 65 itu meskipun sudah berkali-kali dibahas, versinya juga terus ada bermacam-macam, tapi gak pernah habis ya. Ya. Nah, hari ini Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo pertama kali memimpin upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Pak Anhar, seberapa penting dan masih punya makna Pak kita tetap memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan pola peringatan napak tilas seperti apa yang pernah dilakukan pada zaman Orde Baru? Kan belum banyak berubah pada intinya. Begini, orang jangan melupakan bahwa sejarah itu memberikan semacam tanda-tanda zaman. Dan orang hanya akan mengenal itu kalau dia paham bagaimana proses itu terjadi. Nah, ketika G30S terjadi, bagaimanapun Prabowo yang sekarang jadi presiden tentu melihat berbagai peristiwa apalagi dalam posisinya ketika itu, dan ayahnya Pak Sumitro itu salah seorang yang juga yang sangat anti PKI. Ya. Malah Pak Prabowo dan ayahnya itu kan boleh dikatakan orang yang tersingkirkan dan pergi keluar dan sampai 8 tahun dan sekolah di luar negeri kan. Itu. Anti PKI pada waktu itu Pak, itu bisa dianggap juga irisannya tebal dengan anti Soekarno nggak Pak? Ada yang bisa seperti itu, tapi tidak semua. Tapi begini, harus diingat juga bahwa Soekarno itu 20 tahun presiden, tetapi sebagai penguasa pemerintahan itu hanya sekitar 6 tahun. Sejak 59 ya Pak ya? 59, 60 sampai dengan jatuhnya. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa Soekarno adalah penguasa selama 20 tahun.
Karena yang berkuasa dari tahun 49 sampai dengan 59 itu kabinet parlementer. Jadi partai nunjuk orangnya siapa jadi Perdana Menteri dan seterusnya. Tetapi Soekarno itu memang sejak tahun 30-an sudah menulis, kalau Anda baca di bawah bendera revolusi, itu sudah mengatakan kalau nanti kita merdeka, kita jangan sekali-sekali memilih demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Dan itu diulangi 1 Juni Pancasila. Oke. Dalam lahirnya Pancasila. Jadi tetapi ada satu hal yang juga harus dipahami orang. Soekarno itu dalam otaknya hanya persatuan. Berusaha mau apapun harus dengan persatuan. Yang tidak dipersatukan pun dipaksakan untuk bersatu. Nah, salah satu contohnya kalau Anda buka bab pertama dari di bawah bendera revolusi, maka judulnya adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dan itulah nanti yang diolah kembali oleh dia menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan Nasakom. Nah, jadi itu memang sudah ada di benak tanggal mimpi 26, pikirannya Pak Soekarno. Pak Soekarno dari zaman karena dulu ya. Bagi dia menghadapi kolonial ketika itu 3 kekuatan inilah yang Harus paling bersatu. utama. Realistis nggak menurut Pak Anhar tuh? Sebelum nanti kita bicara ketika PUS ya. Realistis nggak Pak? Pada zaman itu realistis. Artinya menghadapi kolonial apapun bisa bersatu. Yang tidak realistisnya setelah merdeka dipaksakan diolah kembali menjadi Nasakom. Dalam konteks setelah pasca dekret 59 ya Pak Anhar ya. Jadi ketika Soekarno sudah menguasai pemerintahan, nah di situ susahnya bagi seorang pemikir ketika mendapatkan kesempatan, maka pikiran itu ingin dikembangkan dan diwujudkan. Iya. Ada 2 hal yang utama begitu Bung Karno mau menjadi presidensil dengan dekret presiden. 2 hal yang dipikirkan oleh dia. Yang pertama mengambil Irian Barat. Yang kedua bagaimana merumuskan ide-ide masa lampaunya. Mewujudkan apa yang dia yakini dan dia percaya itu ya Pak Anhar ya. Oh makanya kemudian Bung Karno sangat sangat bergelora ketika bicara persatuan. Dia mau bikin front nasional. Itu pikiran dia sejak sebagai pejuang. Dan memang tapi sederhana juga pikirannya. Dia sadar bahwa wilayah ini didiami oleh macam-macam orang yang tidak mungkin bisa hidup bersama kalau tidak ada yang mengikat. Nah, itulah sebabnya mengapa dia merumuskan Pancasila. Pancasila itu bagi Bung Karno adalah semacam pengikat dari sebuah sapu yang bermacam-macam. Pak, kita kembali ke kesaktian Pancasila Pak. Ini kan kita memperingati hari ini. Kita bicara tentang kesaktian Pancasila tidak lepas dari Bung Karno juga. Iya, betul. Silahkan. Gimana Pak Anhar melihatnya seberapa masih relevan kita memperingati hari kesaktian Pancasila dengan metode dan formula yang selama ini kita peringati? Sebenarnya kalau peringatannya sendiri tentu saya itu tetap hal. Kalau kita tetap mau mengatakan bahwa ada sesuatu peristiwa yang mengubah kehidupan kita sebenarnya sebagai bangsa. G30S itu kan merubah betul semua kan.
sistem kehidupan kita juga berubah dan seterusnya. Ya. Jadi kenangan itulah yang mau diingat pada saat kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila itu. Dan itu juga adalah simbol bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi tidak boleh diganggu-gugat. Dan ada siapapun yang mau melakukan itu, kami mengatakan kepada Anda, lihat aja peristiwa G30S gagal. Karena kesaktian Pancasila. Kan itu yang mau dikatakan. Jadi dalam batas tertentu, peringatan itu tetap menjadi bagian dari perjalanan sejarah kita. Oke. Gimana, Nih, Bel? saya juga mau tanya nih Pak Anhar. Jadi kan Pak Anhar juga bilang ada ide besar Soekarno untuk mempersatukan banyak kekuatan yang disebut Nasakom tadi. Apakah kejadian G30 SPKI itu adalah bagian dari kegagalan Soekarno untuk mengakomodir yang disebut Nasakom, apalagi bagian dari komunisnya itu, Pak Anhar? Tapi kan Perlawanan terhadap ide Nasakom itu ya. Betul. Iya. Ya sebenarnya Iya, itu memang iya. nggak mungkin diwujudkan sebenarnya. Jadi Maka dari begini. itu lahirlah konflik internal Konflik ini. itu. Iya. gimana Pak? Begini, jauh sebelum, jadi ada kesalahan orang di dalam melihat G30S, Oke. yaitu hanya melihat tahun 65. Padahal sebenarnya proses menuju ke 65 itu harus dilihat sebagai bagian yang tidak bisa dihilangkan, yaitu pada tahun 60. Apa yang terjadi Pak? Banyak sekali. HMI Dibubarkan. diteriakin minta dibubarkan. PII dibubarkan. PSI. PII. Oh PI. PI. Persatuan Pemuda Islam Indonesia. GPII Islam juga. Lalu Hamka ditangkapin. Natsir, Masyumi dibubarkan. Kalau Anda Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan pusat daripada perkelahian. Itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang bahkan ada yang dikubur hidup-hidup sebelum peristiwa Madiun. Jadi ada macam-macam hal. Makanya kalau Anda lihat peristiwa 65, yang paling banyak melakukan semacam balas dendam kan Jawa Timur sama Jawa Tengah terhadap orang-orang PKI. Ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang terjadi, itu faktual. Dan PKI menggunakan betul komnya itu dalam rangka Nasakom sebagai alat untuk berlindung. Oh, bumper ya. Ya, semacam bumper juga. Gitu. Ini yang sering dilupakan orang. Ya. Tapi apakah seperti saya nyambung pertanyaannya Belmondo tadi, apakah Bung Karno tidak menyadari bahwa hal yang tidak mungkin dipersatukan, kalau dipersatukan pasti akan menjadi Kan pikiran sebuah Soekarno ini bencana. isinya persatuan. Apa nggak ada konsekuensi dari persatuan ini kan? Iya. Iya, bagi Bung Karno nggak ada itu. Bagi dia yang ada dalam pikirannya, bangsa ini harus bersatu, negara ini harus bertegak ditopang oleh persatuan itu. Itu yang ada dalam pikirannya. Oke. Bahkan sampai pada saat dia meninggal. Ya. Bang Didit. Iya. Jadi Valdo Maldini. Pak Anhar ini saat tahun 65 ternyata menjadi mahasiswa tahun kedua di UGM Yogyakarta. Oh. Iya, benar ya Pak Anhar. Iya. Ya? Iya. Jadi kita mau tahu dulu. Dan situasi Apa yang terjadi waktu itu, Pak? Situasi bukan hanya di Gajah Mada tapi hampir semua universitas itu ada semacam ke apa namanya ya, ada macam-macam pertentangan di antara mahasiswa karena ada yang HMI, ada yang GMNI, ada yang
PMKRI dan segala macam, dan itu ada juga yang CJMI ya Pak. CGMI juga ada ya. CGMI, bahkan yang pro komunis. Dan yang paling dibenci oleh PKI adalah HMI karena dianggap sebagai anaknya Masyumi. Masyumi kan sudah dibubarkan. Nah, jadi yang dijadikan isu untuk membunuh HMI itu adalah bahwa HMI itu adalah anaknya Masyumi. Nah, lalu ya diteriakkan lah. Nah, cara PKI untuk melakukan semacam agitasi, dulu ada istilah manipol. Manipol Usdek politik, ya, manipol Usdek. Manipol itu adalah rumusan dari pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 59 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita. Itu judul pidato kenegaraannya. Pada saat dekrit presiden. Setelah dekrit, ya. Setelah dekrit 5 Juli, 17 Agustus dia pidato dengan judul itu tadi. Menemukan kembali. Penemuan kembali revolusi kita. Gitu. Oke. Nah dari situlah kemudian itu dirumuskan menjadi manipol. Manipol. Nah, manipol Usdek inilah yang digunakan oleh PKI juga dengan cara tertentu dalam agitasi. Antara lain disebutkan, mari kita jor-joran manipolis. Maksudnya, mari kita bersaing untuk berada dalam dukungan Bung Karno dengan manipolisnya, dengan segala macam yang berkaitan dengan posisi Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi. Nah, dia berlindung dari situ. Gitu. Oke, menarik Pak. Nah, ini kita langsung, saya pengen klarifikasi beberapa hal Pak ya. Kan pasca reformasi kan versi tentang G30S jadi berkembang banyak sekali. Yang beberapa yang menyita perhatian, yang pertama tentu saja ada dokumen Cornell Paper Pak. Ben Anderson yang mengatakan bahwa sebenarnya ini there is nothing to do with PKI, tapi ini adalah konflik internal di Angkatan Darat antara kubu Yani dengan kubu Nasution, dan Soeharto ada di sempalan salah satu di antaranya. Itu salah. Pak Anhar gimana melihat? Cornell Paper itu justru dibikin di salah seorang intel dari Ceko. Oh, ini berkas intel. Iya. Dibawa ke Ceko. Itu Ceko yang bikin, menurut salah satu informasi. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ada pertentangan antara Yani dan Nasution, itu nggak benar. Nggak benar. Gimana tuh Pak? Karena dua-duanya itu adalah anti PKI. Jadi misalnya sebagai satu contoh atau dua contoh, ketika HMI mau dibubarkan dan ketika PKI mengisukan akan membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan tani mau dipersenjatai, Yani dan Nasution itu bersatu untuk menolak kedua-duanya. Menolak kedua-duanya. Tapi yang membela HMI supaya tidak dibubarkan juga termasuk Saifuddin Zuhri, NU. Waktu itu Menteri Agama sekaligus Sekretaris Jenderalnya Partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu bapaknya Lukman Hakim Saifuddin ya, Pak Anhar ya. Mantan Menteri Agama terjadi juga. Ada satu peristiwa yang digambarkan di dalam bukunya Saifuddin Zuhri yang berjudul Berangkat dari Pesantren. Jadi Saifuddin Zuhri itu salah seorang wartawan dan penulis yang hebat. Dan dia menulis, salah satu buku yang dia tulis itu adalah Berangkat dari Pesantren yang tebalnya sekitar 400-an halaman.
Nah, salah satu yang dia ceritakan begini. Satu ketika dia ketemu dengan Bung Karno dan menanyakan apakah benar Bung Karno akan membubarkan HMI. Nah, Bung Karno mengatakan iya. Kenapa? Saifuddin. Kenapa, Pak? Wah, aku terima berita begini, laporan seperti ini, HMI itu begini dan sebagainya. Nah, lalu Saifuddin Suri mengatakan, ya tapi itu kan belum tentu benar. Ya. Nah, tapi kelihatannya waktu itu dalam pembicaraan itu kelihatan Bung Karno agak ngotot mau membubarkan. Nah, lalu Saifuddin Suri setelah mendengar Bung Karno begitu, maka dia ngomong gini, kalau begitu kita sampai di sini aja, Pak. Kaget Bung Karno karena Saifuddin Suri mau mengundurkan diri kalau HMI dibubarkan. Akhirnya besoknya Saifuddin Suri ketemu lagi, lalu Bung Karno katakan dia tidak jadi membubarkan HMI karena itu. Jadi ada berbagai-bagai hal seperti ini yang sebenarnya, nah di samping itu persoalan lain adalah bahwa internal kita memang kacau, ekonominya kacau, segala macam kan. Pertentangan politik makin tidak karuan juga karena permainan PKI dengan Nasakom di mana dia berlindung di situ dan sebagainya. Nah, juga ada persoalan keterlibatan dari berbagai pihak dalam kerangka perang dingin. Indonesia itu jadi rebutan di antara dua kekuatan, dan di samping itu Bung Karno juga terkenal sebagai tokoh terpenting di lingkungan mantan negara-negara mantan bekas jajahan. Bung Karno itu kan termasuk pemimpin utama, non-blok dengan bebas aktif. Bahkan non-blok berkembang. Dan kemudian ada tahun 55 kan peristiwa Bandung, konferensi Bandung. Betul. Semuanya ini mempunyai hal yang sangat penting di dalam kerangka kerangka perang dingin dengan posisi Soekarno dan Indonesia seperti itu. Pak Anhar, saya juga ada pertanyaan Pak Anhar. Pada peristiwa GS30 itu Pak Anhar, apakah faktor instabilitas ekonomi 65 jauh lebih berpengaruh daripada isu Dewan Jenderal? Nah, sebenarnya inflasi Dewan 300% segala macam itu ekonomi juga jadi variabel penting. Iya, itu salah satu. Tapi kalau Dewan Jenderal itu kan buatan mereka, nggak ada itu. Saya pernah mau mencoba menggali dari berbagai pihak, mereka katakan nggak ada kok. Tapi kalau ekonomi, bahkan Bung Karno kan ketika terakhir ketika akan membentuk 100 menteri, kan dia katakan siapa yang bersedia untuk menjadi menteri ekonomi dan menyelesaikan ekonomi. Lalu ada beberapa orang yang mau melamar gitu tapi tidak jadi juga. Sampai terjadi G30. Nah, ini ada pertanyaan lain nih Pak. Pasca reformasi banyak versi, tadi Cordell Paper, kemudian salah satu yang saya baca adalah memoirnya Subandrio setelah dia keluar dari penjara. Ini kesaksianku tentang G30 sebenarnya. Yang pertama, dia punya kesimpulan bahwa Soeharto itu tidak hanya mengetahui tapi juga aktif terlibat. Dan dia punya kesimpulan bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap
Bung Karno. Yang pertama katanya menyingkirkan Iya. Yani dan Nasution, kemudian melikuidasi PKI lewat Super Semar, memisahkan Bung Karno dengan para pengikutnya dan segala macam. Dia mengatakan bahwa antara Yani dan Nasution berkelahi itu nggak benar. Saya kebetulan kalau Pak Nasution itu ke Jogja, saya ya paling tidak ketemu. Dan lalu kemudian kalau dikatakan Pak Yani sama Pak Harto itu juga bertentangan, nggak benar juga. Nggak benar juga. Yang sebenarnya yang terjadi ketika itu adalah situasi bahwa memang yang paling menentang PKI itu adalah sejak tahun 48 ya Angkatan Darat. Oke. Sejak tahun 48 ya Pak? Sejak tahun 48 peristiwa Madiun. Oh iya. Itu. Dan yang berhadapan dengan ketika itu adalah memang tentara yang memihak PKI dan yang memihak Pancasila dan Nasution yang menghancurkan PKI di Madiun kan Siliwangi. Nasution. Iya. Itu jadi apa yang dikatakan Subandrio itu sebenarnya begini juga. Orang nggak tahu juga tuh. Bukan nggak tahu ya. Artinya begini. Pada 60-an itu ada 2 orang utama yang menjadi pegangan Bung Karno. The Great President itu yang merumuskannya Yani, Nasution. Yamin. Oh Yamin. Yang mendorong Bung Karno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Nasution. Gitu. Nah jadi Nasution. Tapi ada lagi 1 orang yang bukan orang partai, tapi semua orang percaya sama dia dan menghormati dia. Juanda. Jadi ketika Juanda meninggal, maka Bung Karno itu kehilangan tangan kanan. Ketika Yamin meninggal, dia kehilangan tangan kiri. Nah, lalu maka berpeganglah dia atau naiklah posisi Subandrio menjadi orang kepercayaan ketika itu. Nah, tapi kan sikap Subandrio dengan sikap Juanda dan sikap Nasution dan sikap Yani kan berbeda. Artinya kalau Juanda itu masih bisa berdialog. Sementara sepanjang yang saya ketahui, Subandrio apapun yang dikatakan oleh Soekarno ya jadi. Yes man ya? Yes man. Iya semacam itu. Tapi seberapa percaya Pak Adhar atau bukti-bukti bahwa menunjukkan Soeharto itu punya peran atau terlibat sebenarnya dalam G30? Ini kan keterlibatannya kan begini. Gimana Pak? Dan itu jadi ini bukan saya membenarkan film itu, tapi itu berdasarkan apa yang saya pernah peroleh juga keterangan. Jadi memang persoalannya adalah ketika G30S terjadi, maka kan Angkatan Darat kehilangan. Tidak ada lagi Yani meninggal. Lalu kosongkan posisi Panglima Angkatan Daratnya. Nasution juga jadi korban ya Pak ya, meskipun selamat. Iya, dia lompat kan. Jadi Nasution itu berhasil selamat tapi anaknya kena. Lalu Ibu Nasution sebenarnya tadinya Pak Nasution tidak mau meninggalkan rumah.
tapi oleh Ibu Nasution pergi kamu yang dicari. Nah, akhirnya dia lompat ke rumah duta besar Irak. Itu selamat dia di situ. Nah, hal yang juga persoalan ketika itu, siapa yang akan memegang jabatan Panglima TNI Angkatan Darat. Nah, dalam aturan yang biasa dilakukan, kalau Panglima TNI Angkatan Darat tidak ada, maka yang menggantikannya atau yang memegangnya adalah Komandan Kostrad, Panglima Kostrad. Di situ. Nah, tetapi dalam perjalanannya Bung Karno tidak mengangkat Soeharto sebagai pelaksana, melainkan Pranoto. Nah, di situ di lingkungan Angkatan Darat sendiri terjadi persoalan. Akhirnya Bung Karno mengatakan dia ambil sendiri posisi itu. Nah, lalu berarti Soeharto kan tidak punya posisi apa-apa. Lalu dia katakan kalau begitu ya saya kembalikan ke Bapak dan saya sudah tidak punya apa-apa. Tapi Bung Karno juga kelihatannya tidak srek juga kalau Soeharto sama sekali tidak punya apa-apa selain sebagai komandan Panglima Kostrad. Akhirnya dia diberikan tugas untuk persoalan pengamanan dan penertiban. Seperti Pangkop Kamtib gitu ya Pak? Iya, memang Pangkop Kamtib. Oh, memang namanya itu? Iya. Itulah yang terjadi. Jadi memang banyak hal yang ya seperti mungkin orang tidak percaya bahwa Soeharto kenal siapa? Latif, Untung sejak dia masih di Jawa Tengah. Betul. Dan kalau kata Subandrio yang satu penjara sama Untung sebelum Untung akhirnya dieksekusi, kan Untung mengaku bahwa dia sudah melaporkan sebenarnya sudah melaporkan bahwa akan melakukan tindakan pendahuluan terhadap Dewan Jenderal. Dan yang menarik nih pengakuannya Untung kepada Subandrio, si Soeharto mengatakan gini, bagus kalau kamu punya rencana begitu, sikat saja, jangan ragu-ragu. Itu ketika Untung ingin melaporkan akan melakukan gerakan pendahuluan terhadap Dewan Jenderal. Kalau itu kan seakan-akan Soeharto terlibat, iya kan? Saya tidak percaya akan hal itu karena dia antara Yani dan Pak Harto itu masih tetap dekat, walaupun dikatakan bahwa dia dia agak sedikit bertentangan, tetapi beberapa orang yang pernah saya tanya nggak seperti itu, dan isu yang berkembang ketika itu kan memang seliweran. Betul. Iya kan, jadi mana yang kita bisa percaya, mana yang tidak. Iya. Ya, kalau kita tidak, kalau saya melakukan wawancara, tidak semua orang yang saya wawancara apa yang dikatakannya saya harus percaya. Karena kondisi ketika itu. Panhar, kalau memang kondisinya seperti itu Panhar, menurut analisa Pak Anhar, siapa pihak yang paling diuntungkan ya kira-kira Panhar? Yang diuntungkan yang mana? Dari kejadian G30 SPKI ini. Dari kejadian besar yang terjadi ini. Ya yang paling diuntungkan ya bangsa Indonesia. Coba yuk bayangkan kalau PKI menang. Pancasila hilang dan belum tentu saya hidup. Belum tentu yang lain juga hidup. Karena Anda harus ingat. Dalam sejarahnya perebutan kekuasaan di negara komunis manapun di dunia ini, tidak satu pun negara komunis diambil oleh partai komunis tanpa darah. Itu fakta.
Lenin ketika merebut Uni Soviet itu 3 jutaan orang yang dia bunuh. Stalin ketika dia membunuh Trotsky juga ada sekian banyak. Jadi tidak ada negara komunis yang bertegak tanpa pertumpahan darah. Iya. Menjadi pelajaran penting bagi bangsa gitu ya. Betul. Jadi memang pertumpahan darah ini hal yang sangat menakutkan, dan faktanya kan Pak, sebenarnya justru ketika kita ingin memberantas atau mencegah atau membubarkan PKI dan komunisme, justru pertumpahan darah justru malah terjadi Pak. Nah, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Yang memulai siapa? Ya PKI juga dengan peristiwa Madiun. Iya kan? Darah bahkan sebelum itu sekitar Magetan, Kediri segala macam. Begini, ada latar belakangnya. PKI pernah katanya melakukan penelitian di desa. Penelitian di desa untuk mengetahui situasi desa. Ada yang mengatakan penelitian itu dipimpin oleh seorang wanita, Ina Slamet, yang memang PKI, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu dipimpin langsung oleh Aidit. Tapi terlepas dari itu, apa kesimpulannya? Ada istilah dia, ada 7 setan desa. Iya. Ingat 7 setan desa. Iya. Nah, salah satu dari setan desa itu adalah kiai-kiai desa. Gitu. Jadi kesimpulannya mengatakan bahwa sebenarnya desa ini juga, ya tanda kutip istilah saya, ya rusak karena orang-orang kiai-kiai desa itu yang semacam meresin rakyat. Kepala desanya kepala desa meresin mereka, rakyat dan segala macam. Itu yang kemudian diadvokasi oleh PKI. Sehingga PKI mendapatkan banyak dukungan. PKI lah untuk mengadvokasi. Di Jawa Timur itu bahkan ada beberapa kiai, dan saya baru saja terima dari Jimli beberapa peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Salah satu diantaranya adalah 3. Pertama, ketika masjid diinjak-injak pada saat ketika PII sedang mengadakan latihan kepemimpinan, juga GPII. Lalu kemudian banyak tokoh-tokoh ustaz desa yang dibunuh hidup-hidup. Galikan kubur, masukkan ke dalam, mati. Dan ketika sudah ini digali kembali, ada yang dikenal dan ada yang tidak dikenal. Dan itu menimbulkan dendam panjang ya Pak ya? Iya. Nah, makanya kan Anda lihat yang paling banyak melakukan pembunuhan juga Jawa Timur, Jawa Tengah kan? Oke. Pak Nahar, ada satu lagi tesis yang mengatakan bahwa tadi kan tesisnya satu, Soeharto juga melakukan kudeta merangkak, ikut mendalangi dan membantu. Kudeta merangkak itu kan dari salah seorang peneliti Prancis kan. Ya, ini kemudian dikutip lagi oleh Subandrio gitu kan Pak, bahwa katanya 2/3 pasukan G30S adalah pasukan yang diperbantukan Soeharto kepada Untung. Itu katanya menurut pengakuan Untung. Tentu Pak Anhar tidak setuju. Tapi nggak sedikit yang mengatakan juga bahwa ini adalah ekses dari Perang Dingin Pak. Bahwa itu yang saya mau katakan. Ini Indonesia adalah battleground dari Perang Dingin. Dan ini tidak terlepas dari intervensi kerjaan CIA atau apa. Semua terlibat dalam kerangka Perang Dingin. Semua terlibat. Amerika terlibat, Cina terlibat, Uni Soviet terlibat. Walaupun Uni Soviet nanti mengatakan enggak, yang terlibat itu Cina.
Nah, Karena Cina sama Soviet itu dua variabel yang berbeda lagi tuh Pak ya. Pecah. Iya, iya. Pecah mereka. Antara Stalin, ketika itu kan Khrushchev dan Mao. Khrushchev ini anti Stalin. Nah, Mao Zedong pendukung Stalin. Maka terjadi konflik antara Khrushchev dan Mao Zedong. Jadi memang ketika itu semua terlibat, dan tapi begini, Amerika di bawah Eisenhower itu bencinya setengah mati kepada Soekarno bukan main. Nah, dan itu yang menyebabkan nanti persoalan yang berkaitan dengan Irian Barat selalu dipotong oleh Amerika, karena memang Dulles Menteri Luar Negerinya dan Direktur CIA yang Dallas juga Pak ya. Dulles itu kakaknya yang Direktur CIA, adiknya jadi Menteri Luar Negeri. Iya. Siapa namanya? Eisenhower sangat benci sama Soekarno. Walaupun duta besarnya di sini berusaha menetralisir sedemikian rupa. Tetapi kan tahun 60 terjadi perubahan besar. Kennedy naik. Nah, dia menerima nasihat dari Howard Jones untuk berdekatan dengan Soekarno. Howard Jones itu duta besar Amerika di Jakarta. Di Jakarta. Terus Soekarno ke Amerika ketemu Kennedy. Ya disitulah diselesaikan Papua Irian Barat. Jadi Kennedy membuat semacam menunjuk salah seorang penghubung PBB dan Belanda, lalu kemudian ya ada ancaman juga, berikan Irian Barat ke Indonesia, kalau enggak Marshall Plan enggak akan diberikan. Padahal Belanda sangat butuh Marshall Plan, kan Marshall Plan itu adalah bantuan Amerika terhadap Eropa yang habis luluh lantah setelah perang ya Pak ya. Perang Dunia Kedua. Itu salah satu faktor. Iya. Dan Soekarno pandai sekali memainkan biduk-biduk catur ini Pak ya. Dan memang Soekarno ketika itu menanjak sebagai tokoh besar dari negara-negara yang baru merdeka. Tapi ini logiknya Pak, jika memang CIA atau Amerika yang ada di belakang misalnya atau turut chip in lah membantu atau Blok Timur G30S ya. No. Ini kan Amerika. Karena waktu itu Soekarno dianggap terlalu dekat dengan Blok Timur. Sehingga Soekarno CIA ini bahasanya konspirasi adalah CIA dan Amerika berada di belakang gerakan Soeharto untuk menggulingkan Soekarno. Nah, ketika Soekarno sudah begitu akrab dengan Kennedy, apa yang membuat CIA tetap melancarkan strategi untuk menggulingkan Soekarno gitu Pak? Dalam kepercayaan banyak orang ini ada CIA di belakangnya. Saya juga tidak percaya sepenuhnya kalau saya beranggapan kejatuhan Soekarno disebabkan oleh ketiga faktor itu dalam kerangka Perang Dingin. Kenapa? Soekarno itu menanjak terus sebagai salah seorang tokoh besar di Asia. Di antara negara-negara yang sudah merdeka. Kan dia yang paling menonjol. Pemimpin negara dunia ketiga lah Pak ya? Iya, dunia ketiga. Itu yang menyebabkan juga Kennedy tidak bisa mengabaikan dia. Karena posisinya itu. Bahkan kalau Anda lihat sampai sekarang nama Soekarno di Afrika kayak apa? Masih hebat, dan memang ketika itu semua dibantu, Aljazair dibantu, segala macam untuk kemerdekaan mereka. Nah jadi nama Soekarno itu, dan di samping itu ketika mau mengambil Papua dengan kekerasan Irian Barat, kan Pak Harto ditunjuk menjadi Panglima Komando Mandala yang berpusat di Makassar. Iya kan? Sebenarnya rencana Soekarno, kalau Belanda tidak mau memberikan kita dengan damai, dengan
diplomasi, maka kita akan melakukannya dengan perang. Persoalannya senjatanya dari mana? Nah, disitulah Soekarno menerima senjata dari timur. Dari Rusia dan Cina. Rusia, terutama Rusia dan Eropa Timur. Dan ketika itu Angkatan Perang Indonesia termasuk yang terkuat setelah terima itu. Tapi ini kan tidak jadi. Jadi anehnya itu apa? Amerika ini di tengah-tengah situasi kritis tertentu selalu dia yang mengakhiri krisis itu. Misalnya sebagai satu contoh. Pahlawan kesiangan gitu Pak ya? Enggak juga. Artinya diplomasi kan biasa. Jadi misalnya ketika kita perang mempertahankan kemerdekaan, ya dari tahun 45 sampai 49, yang memaksa Belanda agar supaya mengakui kedaulatan kita, Amerika juga. Tahun 49 ya Pak ya? Iya 49. Itulah yang membawa kita kemudian ke konferensi meja bundar. Itu yang pertama. Yang kedua waktu Irian Barat, Amerika Kennedy. Jadi kontribusi Amerika terhadap Indonesia dalam konteks tertentu sangat besar. Harus pengakuan kedaulatan termasuk pengembalian Irian Barat. Meskipun orang bilang ya kompensasinya harus sepadan dong. Misalnya apa? Ya Freeport dapat konsesi gitu kan Pak. Tapi Freeport itu baru berada dalam kekuasaan Amerika di bawah Soeharto waktu Bung Karno walaupun dimulai tapi dia menolak. Itu bentuk komprominya Soeharto di situ ya Pak ya. Ketika dia sudah kan duitnya dari mana? Mau melakukan pembangunan ada benernya juga Soeharto. Kita mau melakukan pembangunan duitnya dari mana? Dan kita ketika Soeharto naik jadi presiden, negeri ini negeri bangkrut. Lalu kemudian datanglah Jepang, datanglah Amerika, datanglah Inggris, datang semua dia dengan IGGE, ya kan? Itu. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Jadi ada benernya dari segi itu bahwa kita butuh investasi asing. Investasi asing. Nah, cuma kelewatan juga. Seperti Freeport itu selama Soekarno kita nggak dapat apa-apa. Soeharto Pak? Soeharto. Kita nggak dapat apa-apa. Pak Anhar, saya juga mau nanya lagi nih Pak Anhar. Terkait dengan G30 SPKI Mas ini. Kan setiap tindakan yang dilakukan oleh PKI itu saat mengejar para jenderal, pastikan itu by instruksi. Ada instruksi orang di sana. Apakah ini instruksi DN Aidit secara pribadi? Atau ini instruksi dari... Saya mendapat informasi baru aja, memang Aidit terlibat kok. Jadi ini instruksi langsung dari dia gitu? Iya, dia yang memegang kendali kan. Iya, itu ada seseorang orang Swedia kalau nggak salah yang nulis, bukan orang Amerika. Kalau dokumen Gilchrist Pak yang mengatakan bahwa ya ini lagi-lagi konspirasi bahwa ya Amerika berada dan Barat lah berada di belakang ini, katanya ada our local army friends kan. Itu malah disebut-sebut macam-macam orang kan yang dimaksud. Betul. Menurut Pak Anhar gimana? Untuk menunjukkan bahwa ya ini sebenarnya angkatan darat juga yang kepengen begini menumbangkan menggulingkan Soekarno. Nggak mungkin ide satu orang gitu ya? Begini, harus juga diketahui bahwa memang angkatan bersenjata kita ketika itu selalu juga dalam keadaan yang tidak aman. Antara angkatan udara di bawah, ini bukan angkatan udaranya dalam arti kata ini, tapi angkatan udara di bawah Umar Dhani memang berkelahi dengan Soeharto. Bagi Benny Murdani, yang namanya Soeharto itu kan cuma petani. Umar Dhani. Bukan Benny Murdani ya. Umar Dhani, Soeharto itu dianggap
itu kan cuma tentara petani aja. Hmm. Karena dia merasa dirinya lebih tinggi. Betul, penerbang lah ya. Penerbang, Di udara. Iya, dan dia level dalam strata sosial ya. sosialnya juga beda. Aristokrat lah Pak ini ya. Iya, begitu. Jadi memang ada keangkuhan semacam itu juga. Tapi kenapa akhirnya Angkatan Udara dan Umar Dhani juga ikut dihabisi Pak? Dalam Ya konteks bukan dihabisi, artinya itu kan diskreditkan lah. di dalam arti Jadi kata cemar. dalam kondisi ketika itu kan itu yang menyebabkan mengapa orang selalu mengatakan itu karena Soeharto kan berkuasa selama 32 tahun. Dan selalu yang menjadi pegangannya kan Angkatan Darat. Selalu Panglima ABRI-nya kan selalu Angkatan Darat. Ya. Dan itu wajar aja dalam arti kata, ya masa saya mau menempatkan orang yang saya anggap sebagai lawan saya. Atau paling tidak orang yang saya curigai masa saya tempatkan ke satu tempat. Oh jadi ini problem lama juga sebenarnya ya? Lama. Antara Soeharto dengan Umar Dhani dan Iya. Angkatan Udara gitu Pak ya? Iya. Oh ya bener dong berarti sebenarnya ya ini cara Soeharto balas dendam aja ini cara Soeharto membalas dendam aja Pak ke Umar Dhani dan meskipun Ya terserah itu istilah Anda, tapi bahwa memang tidak mungkin orang menempatkan seseorang yang tidak dipercayai untuk menduduki sesuatu. Ya Pak, jadi intinya adalah bahwa Pak Anhar merasa atau meyakini bahwa dokumen-dokumen atau buku-buku atau cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Soeharto juga ikut terlibat dalam penggulingan Soekarno dan mengetahui gerakan 30S itu tidak terlalu yakin saya. Enggak yakin ya Pak ya? Nggak. Pengakuan Latif, pengakuan Untung, pengakuan Subandrio. Latif itu kan orang dalamnya PKI. Dia juga sudah dibina. Iya. Jadi tidak. Kesulitan kita begini. Kesulitan kita tidak mengerti betul siapa orang-orang itu. Iya kan? Apakah Anda sudah sepenuhnya tahu siapa itu Aidit? Kan belum tahu. Iya. Ya kan? Dari mana asalnya dan sebagainya. Aidit itu kalau dari segi keluarga Islam semua. Ayahnya hafal Al-Quran. Malah ada yang mengatakan Masumi. Saya nggak tahu benernya. Tapi ada yang berkata seperti itu. Iya. Dan Aidit katanya juga hafal Al-Quran. Nggak tahu benernya ya. Itu kata orang. Iya. Ya, artinya ada faktor-faktor. Tapi bisa juga terjadi kan. Tapi memang Aidit juga sudah ikut berjuang bersama yang lain-lain seperti ada Malik dan mereka udah saling kenal memang di antara mereka. Tapi dalam posisi tertentu ketika dia berada pada situasi di mana dia tidak punya tempat, tentu dia mencari tempat kan. Nah Aidit dapat tempat di situ. Dalam situasi apa? PKI lagi kritis akibat daripada peristiwa Madiun. Iya, menarik. Pak Anhar, kalau tadi kan Bang Didit banyak bilang dokumen, berkas. Ini pertanyaan saya agak sederhana nih untuk orang yang misalnya lagi nonton podcast ini. Kalau memang ingin mengetahui betul tentang sejarah G30 SPKI, apakah film-film yang pernah diputar-putar itu bisa menjadi rujukan yang cukup baik gitu Pak Anhar? Kalau saya berpendapat bahwa karena begini, saya pernah tanya sama orang yang mengerti betul siapa Arifin Senur dan bagaimana film itu. Salim Said. Oh, Salim Said, ya. Salim Said itu kenal baik dengan Arifin Senur. Dia tahu film. Iya, dia mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. Saya pernah tanya, kalau menurut Pak Salim Said, Arifin Senur itu membuat film itu ada semacam tekanan yang bisa menyebabkan film itu berubah seperti itu.
Salim Said yakin benar bahwa itu tidak mungkin terjadi pada diri Arifin Senur. Karena Arifin Senur itu adalah orang yang punya kepribadian yang tidak bisa dibeningkan. Itu kata Salim Said sebagai orang yang pernah kenal baik dengan Arifin Senur. Kalau mau membuat film propaganda, sutradaranya jangan Arifin Senur. Iya kan, kalau memang itu ada penyelewengan fakta yang besar-besaran. Itu menurut Salim Said. Salim Said. Iya. Dan berdasarkan tentu saja ada nilai tertentu yang bagaimanapun supaya orang tertarik menonton kan. Iya. Kan harusnya begitu. Ya. Dramatisasi itu kan penting juga penting, dalam film kan Pak. Kalau enggak filmnya akan tidak ada yang mau nonton. Nah Pak, ini menarik, kita bergeser sedikit ke tahun 66 Super Semar Pak. Super Semar kan banyak juga dikritisi atau dipertanyakan kembali gitu. Suratnya, dokumennya, benarkah ini Soekarno dipaksa dan ditodong senjata. Nah, jadi seberapa penting Pak kita kembali mengulik atau mempertanyakan kembali Super Semar itu kalau menurut Pak? Kalau menurut saya tidak perlu lagi. Udah selesai kok. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Super Semar itu hilang. Gak percaya saya. Sejak Soeharto masih hidup, saya yakin bahwa yang menyimpan itu adalah Soeharto. Sederhana pikiran saya. Kenapa? Bagi dia, Super Semar itulah yang menyebabkan dia jadi presiden kan. Masa mau dibuang begitu aja? Masa mau dikasih ke orang? Jadi pikiran saya sederhana seperti entah benar. Mungkin keluarganya nggak setuju dengan saya, tapi saya mempunyai semacam pendapat bahwa tidak mungkin sesuatu dokumen yang begitu penting dalam proses kehidupannya diberikan ke orang. Kalau orang Jawa kan ada semacam jimat. Iya, ini jimatnya nih. Bagi dia ini adalah jimat kekuasaan dia. Soeharto nggak mungkin jadi presiden tanpa Super Semar. Sertifikat rumah aja kita simpen baik-baik Pak, apalagi sertifikat kekuasaan. Iya. Jadi nggak relevan lagi sebenarnya mempertanyakan bahwa Super Semar itu valid apa enggak. Untuk apa lagi membicarakannya? Tapi Anda percaya bahwa Soekarno dipaksa Pak untuk mengeluarkan itu? Enggak. Jadi gimana Pak? Itu memang pilihan Soekarno. Apa yang membantah tesis itu Pak? Ini menurut berbagai cerita yang saya pernah dengar. Jadi memang ketika kan Soekarno dari rapat kabinet terus terbang ke Bogor karena ada laporan bahwa tempat rapatnya itu lagi dikepung oleh kekuatan yang tidak tahu dari mana. Istilahnya pasukan yang tak dikenal. Iya. Maka pergilah. Nah, Pak Harto ini kan anaknya sakit, kalau tidak salah seorang anaknya sakit, siapa Tommy atau siapa yang sakit, lalu di rumah sakit atau dia sendiri yang sakit. Lalu datanglah dia sendiri sakit katanya Pak, flu katanya. Flu. Dia datanglah Basuki Rahmat sama M. Yusuf. Nah, lalu dikatakan tolong sampaikan ke Bapak Presiden kalau dia percaya pada saya untuk pengamanan dan penertiban, maka ya saya akan bersedia. Maka pergilah mereka kan. Nah, lalu katanya Sabur ketika itu. Jenderal Sabur, Brigjen pangkatnya ketika itu. Dan pas pampresnya lah ya. Iya, lalu kemudian disuruh cari mesin tik, suruh ngetik sesuatu. Setelah diketik, maka diedarkan kan untuk dibaca. Di situ ada Subandrio, tentu Soekarno, Lemena, dan seterusnya. Nah, saya
dengar bahwa Subandrio ada sedikit ini. Tapi Pak Lemena mengatakan kepada Bung Karno, kan istrinya Lemena itu kan Islam. Terus dia ngomong gini aja kepada Bung Karno, Bung, Bismillah aja. Maksudnya Bismillah tanda tangan ini. Teken saja. Teken saja. Itu jadi itu ditandatangani dengan kata-kata Bismillah. Lemena, Bung Karno, Bismillah aja tanda tangan. Apakah itu benar? Itu cerita yang saya dengar. Iya. Tapi aneh buat saya, banyak orang yang merasa hebat dan merasa bahwa dia berkaitan dengan Super Semar itu. Ada dua kali saya menerima telepon, tapi saya tidak pernah ikut. Ada yang telepon begini, Bung, datang ke warung Padang ini, saya menemukan Super Semar. Saya bilang, dari mana Anda ketemu Super Semar? Nggak percaya saya. Nah, saya nggak datang. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan kemudian datang ada lagi. Orang yang berbeda. Pak Anar, ini ada Pak Saleh. Pak Saleh itu kolonel Angkatan Darat yang pernah kerja di Pusat Sejarah TNI. Ada Pak Saleh, ada segala macam orang. Aku ketemu Super Semar. Saya bilang, saya tidak yakin bahwa Anda mampu menemukan Super Semar itu. Tapi dia akhirnya bener Mas, bener. Aku ketemukan. Nah ini yang lucu. Aku ketemukan di tengah sebuah sawah yang ada tiang dan disitulah diletakkan di atas Super Semar itu. Iya. Aduh, saya bilang, bagaimana saya mau percaya sama Anda? Saya ini bukan orang kelenikan. Saya seorang sejarawan berdasarkan fakta. Dan kalau Anda datang ke Arsip Nasional, semua yang ada di Super Semar, di Arsip Nasional itu adalah Super Semar palsu semua. Ada 3 atau 2 dokumen atau 3 dokumen. Yang sekarang di Arsip Nasional? Di Arsip Nasional itu semuanya palsu. Itu kata Bapak apa kata mereka? Kata mereka. Oh. Pak Anhar percaya apa yang ada di Arsip Nasional itulah yang dokumen asli. Karena apa? Saya yakin betul bahwa itu ada di tangan Soeharto. Ya itu tadi yang saya katakan pada Anda. Masa jimat yang begitu penting diberikan ke orang. Kalau bahasa Belmondo bagus sertifikat kekuasaan. Iya, sertifikat kekuasaan masa dikasih ke orang. Kan tidak mungkin. Iya. Menurut saya loh. Orang lain boleh berpendapat lain. Tapi Jadi sertifikat kekuasaan yang bernama Super Semar ini masih misteri ya? Iya. Dan menurut orang-orang. Kalau saya ditanya apa perlu ya, menurut saya udah tidak perlu apalagi. Soeharto sudah berkuasa, Pak. Soeharto sudah berkuasa dan sudah meninggal. Iya. Mau apa lagi? Dengan atau tanpa sertifikat kekuasaan udah berkuasa dia 32 tahun. 32 Pak, tahun. tapi gini. Tapi dia berkuasanya dengan 32 tahun tuh karena Super Semar. Jadi nggak mungkin dia abaikan atau dia hilangkan itu ya. Dan itu kan yang membuat orang bertanya-tanya 3 jenderal yang menjadi saksi tanda tangan Super Semar, Amir Mahmud, Basuki Rahmat dan Jenderal Yusuf kan 3-3-nya tidak berkata sampai akhir hayatnya tidak ada klarifikasi apa-apa tentang itu kan. Nggak ada. Pak, tapi pertanyaan prinsipil lainnya, kenapa Bung Karno waktu itu nggak melawan ya Pak ya? Begini, nah di situ yang pertanyaan Anda hebat. 2 presiden kita itu hebatnya dari segi pertanyaan Anda. Kenapa? Kalau kedua orang presiden ini mau melakukan perlawanan, sebenarnya masih punya kekuatan. Soekarno masih punya kekuatan,
KKO paling tidak. Iya kan? Marinir ya Pak ya. Nah, marinir paling tidak. Kalau dia mau melawan bisa. Soeharto juga, Wiranto masih punya kekuatan. Tapi kenapa tidak? Karena demi keselamatan negara dan bangsa. Kalau dia melakukan perlawanan, maka republik ini, bangsa ini bisa amburadul. Hebatnya kedua, dia lebih mementingkan kelangsungan hidup negeri ini daripada mempertahankan kemerdekaan. Itu bedanya dengan Syria misalnya. Iya kan? Akibatnya Syria sekarang hancur-hancuran kan? Ya, karena presidennya ingin mempertahankan kekuasaan. Nggak apa-apa pertumpahan darah. Iya, enggak apa-apa. Tapi Soekarno dan Soeharto hebatnya di situ. Dan itu pilihan mereka sendiri. Pilihan sendiri. Coba kan ketika Soeharto dipaksa, dia datang dengan anaknya, dia baca, selesai kan? Soekarno juga begitu disuruh tinggalkan istana, dia tinggalkan pakai baju kaos, pergi. Jadi etika dan nuraninya sebagai pemimpin bangsa tidak hilang. Andai kata hanya ini yang bicara, dan tidak ada kaitannya dengan ini, republik ini bisa hancur. Ya, menarik. Itu pelajaran penting tuh Pak ya. Kekuasaan tidak perlu dipertahankan mati-matian. Ya. Kepentingan dan persatuan bangsa yang menjadi lebih penting. Iya. Dan kedua pemimpin kita melakukan itu. Soekarno masih punya kekuatan kok. Soeharto juga masih punya kekuatan. Tapi dia lepaskan karena apa? Oke, saya berhenti jadi presiden. Silahkan atur sendiri. Tapi kenapa Pak Soekarno yang sudah, ini kembali ke peristiwa waktu itu, Soekarno yang sudah semakin lemah, itu semakin dijauhkan dari pendukungnya, dari keluarganya, dari kekuatan-kekuatannya dia oleh Soeharto. Namanya orang yang berkuasa kan tetap ada kekhawatiran tertentu. Tidak ada itu. Makanya kan Bung Karno dimakamkan di Blitar. Di Blitar kan antara lain. Dia kan sebenarnya minta dikuburkan di Bogor. Di bawah pohon rindang. Iya. Tapi kan enggak. Tapi lupakan itu. Yang penting bahwa andai kata beliau tidak menggunakan ini dan kaitannya dengan ini, republik ini bisa rusak. Dan kita akan melihat pertumpahan darah besar-besaran ya Pak ya. Besar-besaran. Menurut saya. Ya. Menarik. Penting. Oke lah ya. Oke lah. Banyak hal yang penting kita udah banyak klarifikasi. Kan banyak simpang siur informasi Pak, termasuk yang dokumen yang dianggap sangat resmi gitu ya. Di medsos ini konspirasi banyak Pak. Saya baca buku Subandrio itu saya langsung wah ini Soeharto ini kampret juga ya, ada di belakang ini bahwa dia dekat sama Untung, dia datang ke kawinannya Untung di Kebumen. Kamu bayangkan bahasa Subandrio gini Pak, zaman itu Jakarta Kebumen itu susah sekali dan jauh sekali. Jadi sampai datang itu artinya dekat sekali. Gitu kan itu. Ya coba itu yang membangun. Kami satu hal yang saya mau katakan pada Anda untuk mikir apakah yang dikatakan oleh Subandrio itu benar. Subandrio itu orang PSI. Ya. Partai Sosialis Indonesia. Ya. Seharusnya dia menghargai Syahrir. Tapi malah dia rusak Syahrir kan. Iya. Karena dia ada di sekeliling Bung Karno yang ikut mendukung bagaimana Bung Karno mempersona non grata Syahrir. Silakan dinilai. Oke, kalau gitu. Dan yang mengangkat dia duta besar ya Syahrir. Iya. Oke. Terserah Anda. Siap. Terima kasih banyak Pak Anhar. Terima Terima kasih banyak pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa. Sampai jumpa.